Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan pada hari ini melalui YouTube. Selawat tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ramadan Lubis MAG selaku dosen mata kuliah ilmu tauhid, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Adapun materi kami pada hari ini yaitu aliran teologi Al-Mu'tazilah dan aliran Syiah. Untuk itu, sebelum memulai materi pertama, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pipi Andriani sebagai moderator dan sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua akan dibawakan oleh rekan saya, Alia Putri. Pemateri ketiga akan dibawakan oleh rekan saya, Nina Ardila Brutum. Pemateri keempat akan dibawakan oleh Safa Az-Zahra Nurzal. Pemateri kelima akan dibawakan oleh Suci Amalia. Dan pemateri keenam akan dibawakan oleh Khairi Najanani. Untuk itu, marilah kita mulai perkuliahan ini. Masuklah kita ke materi pertama. A. Pengertian dan latar belakang aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, dan dapat juga diartikan menjauhkan diri. Secara etimologis, Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang memisahkan diri. Para ahli berpendapat bahwa tokoh sentral dari aliran Mu'tazilah ini adalah Abu Huzaifah Wasil ibni Atha al-Ghazali, salah seorang murid Al-Hasan al-Basri di Basrah. Mu'tazilah timbul berkaitan dengan kasus Wasil dengan gurunya. Masalah itu muncul berawal dengan pemikiran tentang pelaku dosa besar. Adapun aliran Khawarij, mereka berpendapat bahwa orang yang berperilaku dosa besar dianggap telah kafir. Tetapi kaum Murji'ah juga berpendapat bahwa yang berdosa besar masih tetap mukmin. Wasil pun berpendapat pada saat itu bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar itu bukan berkafir dan bukan pula mukmin, tetapi mengambil posisi di antara kafir dan mukmin. Wasil yang dengan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat gurunya membentuk aliran teologi yang kemudian dikenal dengan nama Al-Mu'tazilah. Maka golongan tersebut disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menganggap bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi mengambil posisi di antara kedua posisi tersebut. Jadi, jika ada orang yang berperilaku dosa besar, maka dia tidak dikatakan kafir dan tidak dikatakan mukmin. Sebab itu disebut dengan aliran Mu'tazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Putri akan menyampaikan materi selanjutnya. B. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskannya, yaitu paham al-manzilabain, al-manzilatain, paham Qadariyah atau yang diambilnya dari Ma'bad dan Ghailan, 2 tokoh aliran Qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran itu kemudian menjadi doktrin ajaran Mu'tazilah, yaitu al-manzilabain, al-manzilatain. Yang kedua, Amru bin Ubaid. Bin Ubaid sependapat dengan gurunya yakni Al-Hasan al-Basri bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar adalah munafik fasik. Tetapi ketika berdiskusi dengan Wasil bin Atha, ia menyetujui pendapat Wasil bin Atha bahwa yang seperti itu masuk dalam golongan bukan muslim dan bukan kafir, tetapi berada di posisi di antara 2 posisi, al-manzilabain, al-manzilatain yang fasik. Yang ketiga, Abu Huzail al-Alaf. Abu Huzail al-Alaf wafat 235 Hijriah, seorang pengikut aliran Wasil bin Atha, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah.
Lewat sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah dikajikan dan dikembangkan. Sekolah ini menekankan pengajaran tentang rasionalisme dalam aspek pemikiran dan hukum Islam. Yang keempat, Abu Ali Al-Jubai. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Ishaq Ibrahim Syayar Al-Nazam. Al-Nazam adalah filosof pertama dari kalangan Mu'tazilah yang paling mendalam pemikirannya, paling berani, paling banyak berpikir merdeka. Di samping orisinil pendapatnya di antara mereka, An-Nazam, pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan. Karena Tuhan itu maha adil, Ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Nina Alila Bluzu akan menjelaskan ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Usul al-Khamsah yang merupakan ilmu dasar utama yang harus dipegang oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Mu'tazilah. Kelima dasar utama sebagai berikut. Yang pertama, at-tauhid, yaitu keesaan. Paham keesaan Tuhan menurut Mu'tazilah ini mengandung makna bahwa Allah benar-benar Maha Esa, tidak ada yang serupa dengan Dia. Oleh karena itu, mereka menolak paham antropomorfisme yang menggambarkan Tuhan dekat dan menyerupai makhluknya, dan juga menolak beatific vision yang mengatakan Tuhan dapat dilihat manusia dengan mata kepala. Yang kedua, al-adil, yaitu keadilan Allah. Jika dalam ajaran pertama kaum Mu'tazilah ingin mensucikan Tuhan dari persamaan dengan makhluknya, maka ajaran yang kedua ini mereka ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat seadil-adilnya. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Bahkan Tuhan dalam paham kaum Mu'tazilah tidak berbuat buruk. Menurut salah satu golongan, Tuhan tidak bisa berbuat buruk karena perbuatan yang demikian hanya dilakukan oleh orang yang bersifat tidak sempurna, sedangkan Tuhan bersifat maha sempurna. Yang ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Ajaran ini merupakan lanjutan dari ajaran yang kedua tentang keadilan Tuhan. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil jika Ia tidak memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Keadilan menghendaki supaya orang yang bersalah diberi hukuman berupa neraka dan orang yang berbuat baik diberi hadiah berupa surga sebagaimana yang dijanjikan Tuhan. Yang keempat, al-manjilah bain al-manjilatain, yaitu tempat di antara kedua tempat. Pelaku dosa besar bukanlah kafir karena masih percaya kepada Tuhan dan Rasul, tetapi bukan pula mukmin. Ia tidak pantas masuk surga dan karena bukan kafir, ia tidak pantas pula masuk neraka. Oleh sebab itu, tempat yang paling tepat adalah antara keduanya, antara surga dan neraka. Disinilah Tuhan harus menempatkan mereka agar benar-benar adil. Yang kelima, al-amar bin al-ma'ruf wa an-nahi al-munkar, yaitu perintah kebaikan dan larangan kejahatan. Menurut Mu'tazilah, kewajiban menunaikan amanah amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilaksanakan cukup dengan seruan akan tetapi kalau perlu dengan kekerasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahabat Jara Nurjal. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah munculnya aliran Syiah. Syiah adalah sebutan untuk aliran dalam ilmu kalam yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Secara etimologis, Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pembela atau pengikut seseorang. Ada juga mengatakan bahwa Syiah berarti sahabat atau pengikut. Kata Syiah dikemukakan dengan pengikut Ali dan penolongnya. Syiah adalah suatu golongan dalam Islam beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan wasiat. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti khalifah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi SAW pada masa hidupnya. Pada awal kenabian, ketika Muhammad SAW diperintahkan menyampaikan dakwah ke kerabatnya, yang pertama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Menceritakan bahwa Nabi pada saat itu mengatakan bahwa orang yang pertama menemui ajakan akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu, sepanjang kenabian Muhammad SAW, Ali merupakan orang yang luar biasa besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia akan membacakan materi tentang ajaran-ajaran pokok aliran Syiah. Syiah memiliki 5 pokok pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya. Di antaranya yaitu At-Tauhid, Al-Adl, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. At-Tauhid, kaum Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Al-Adl, kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apapun yang buruk. Atas dasar itulah, aliran Syiah berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan seorang imam itu harus sesuai dengan pemilik keadilan yang hakiki, yaitu Allah. An-Nubuwah, kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda hanya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira lagi mereka-mereka yang melakukan amal saleh dan memberikan kabar mereka yang durhaka dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imamah, bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud atau had atau hukuman terhadap pelanggar hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syiah yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam, dan itu hanya ada pada keturunan Nabi Muhammad. Al-Ma'ad, secara harfiah Al-Ma'ad yaitu tempat kembali, yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan, jasadnya secara keseluruhannya akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun bulunya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Khairina Janani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekte-sekte aliran Syiah dan para tokohnya. Abu Al-Khair Al-Baghdadi membagi Syiah dalam 4 kelompok besar, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, dan Gulat. Yang pertama Syiah Imamiyah atau Isna Asyariyah. Penamaan sekte ini terambil dari apa yang ditujukan oleh jumlah imam yang mereka percayai, yakni 12 imam terakhir. Selain nama tersebut, sekte ini disebut juga dengan nama Ja'fariyah, karena sekte ini mereka nasabkan kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh Imam Ja'far Muhammad Shadiq. Selain itu, sekte ini juga disebut Imamiyah karena Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang berhak menjadi imam, serta percaya bahwa umat manusia harus selalu mempunyai imam, dan mereka percaya akan datangnya Imam Mahdi setelah bersembunyi beberapa saat lamanya. Disebut sebagai Syiah Imam 12 karena kelompok Syiah ini meyakini 12 imam secara berurutan, yaitu yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang kelima
Moh Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin, yang keenam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, yang ketujuh Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq, yang kedelapan Ali Ridla bin Musa Al-Kazim, yang kesembilan Muhammad Al-Jawad bin Ali Reda, yang kesepuluh Ali bin Muhammad bin Ali Ridla, yang kesebelas Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Askari, dan yang terakhir Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, Syiah Imamiyah terpecah menjadi dua sekte, yaitu Syiah Ismailiyah dan Syiah Isna Asyariyah. Karena keduanya mengakui bahwa pengganti Ali Zainal Abidin atau imam keempat adalah Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir, yaitu imam kelima, dan terjadilah perpecahan setelah meninggalnya Imam Ja'far Muhammad Shadiq. Syiah Ismailiyah berpandangan bahwa imam yang ketujuh adalah jatuh pada Ismail, dan inilah imam-imam yang nyata. Sedangkan sekte Syiah Isna Asyariyah berpendapat bahwa Ja'far Muhammad Shadiq tidak pernah menyerahkan jabatannya kepada putranya yang tertua, yaitu Ismail, tetapi jabatan itu diserahkan kepada Musa ibnu Ja'far Al-Qadim. Alasannya adalah Ismail telah meninggal lebih awal daripada ayahnya, jadi tidak logis kalau imam diserahkan kepada yang lebih dahulu meninggal, dan bahwa Imam Ja'far sampai akhir hayatnya tetap memegang imam. Karena itu Ismail tidak berhak mendapat jabatan imam. Yang kedua, Syiah Gulat. Syiah juga terdapat golongan-golongan ekstrim dan dianggap telah keluar dari jalur Islam, yang dalam bentuk ajarannya sering dikaitkan dengan Abdullah bin Saba. Golongan ekstrim inilah yang kemudian disebut dengan Syiah Gulat, atau berasal dari kata gulu yang berarti berlebih-lebihan. Sebagian dari golongan ini ada yang menempatkan Ali dan imam-imam Syiah lainnya pada derajat ketuhanan, dan ada yang mengangkatnya pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari Muhammad. Banyak sekte yang dipandang memiliki sikap ekstrim dalam aliran Syiah, yang bila ditinjau dari sikap dan ajaran-ajarannya cenderung dikatakan menyesatkan. Sekte ini disebut dengan gulat, yaitu golongan ekstrim di kalangan Syiah yang terlalu berlebih-lebihan dalam menentukan hak imam. Yang ketiga, Syiah Zaidiyah. Dinamakan Syiah Zaidiyah karena kelompok itu pengikut Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara kandungnya Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah adalah golongan yang lebih moderat dari semua golongan Syiah yang ada. Menurut mereka, Rasulullah tidak pernah menunjukkan Ali sebagai khalifah secara langsung dengan menyebut namanya. Beliau hanya menunjuk secara isyarat atau deskripsi saja. Syiah Zaidiyah ini adalah Syiah yang sederhana, bukan gulat. Mereka tidak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tetapi mereka berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali lebih mulia dari Abu Bakar. Syiah Zaidiyah beriktikad bahwa orang muslim yang mengerjakan dosa besar, kalau meninggal sebelum taubat, maka ia kafir, kekal dalam neraka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa oleh kaum Khawarij dan Murji'ah. Mereka banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama yaitu kaum rasionalitas Islam. Sedangkan aliran Syiah merupakan aliran pertama yang muncul di kalangan umat Islam. Aliran ini dilatar belakangi oleh pendukung Ahlul Bait sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka mempunyai doktrin tersendiri dalam alirannya, salah satunya tentang imamah. Mereka berpendapat bahwa pengganti Nabi yang pantas menjadi pemimpin adalah seseorang yang maksum atau terhindar dari dosa. Bahkan dalam sekte yang ekstrim yaitu Syiah Gulat, mereka telah menuhankan Ali dan mereka menganggap bahwa Ali tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun, dan apabila ada kesalahan dari kami, maka datangnya dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.